semua lagu-lagu tadi keren banget ya semua lagunya. Apalagi lagu pertama. Bagi kalian udah ada nonton pentas suara Indonesia, terima kasih banyak. Bagi yang belum nonton masih ada di YouTube Skinny Indonesian 24. Walaupun saya dan kakak saya Kajo sudah pensiun. Maaf ya kita udah pensiun. Jadi ya begitulah. Sekarang lagi menikmati hidup di Bali. Sudah pensiun dengan tenang. Jadi pertama mau ngomong. Pertama terima kasih banyak. Dan dari tadi udah dengerin semua orang ngomong. Kalau baru pakai gue lu nggak apa-apa ya. Dan tadi gue denger tentang minoritas. Gue setuju banget sama Kak Surpi tadi. Itu istilah mayoritas minoritas itu sebenarnya itu harusnya dihilangkan saja karena kita semua satu Indonesia. Tapi kalau mau cerita dari diri gue pribadi, gue sendiri minoritas agama Katolik, Bapak Flores, Ibu Manado. Dari kecil tinggal di luar negeri sama mama diplomat, dia selalu menjadi satu-satunya orang Indonesia yang ada di luar negeri, selalu merasa sebagai tanda kutip minoritas. Dan menurutku, bukan soal lu menjadi minoritasnya, tapi bagaimana cara lu tadi berkarya dan mengapresiasi orang-orang lain, itu yang ditunjukin dari kepribadian lu masing-masing. Nah, yang bagaimana cara menunjukkannya itu dari konten. Ya gue jujur aja, kalau kalian semua tahu, kebanyakan konten sekarang itu sampah. Terima kasih banyak. Gue ngomong ini karena gue jujur, gue konten kreator selama 10 tahun di YouTube. Pensi itu gue mengajak orang untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia yang begitu indahnya dari Sabang sampai Merauke. Konten-konten seperti ini yang dibutuhkan. Apalagi kalian nih, Youth for Global Harmony. Bisa kok kita bikin konten yang tanda kutip bagus tapi entertaining. Gua nggak masalah kok kalian menonton video-video nggak jelas, video prank, video inilah, video pamer kekayaan harta di YouTube. Terserah. Tapi bakal jauh lebih berdampak dan bermakna bagi satu Indonesia kalau konten yang kalian taruh dan keluarkan itu fun tapi juga bisa menghargai apresiasi kebudayaan, suku-suku dari semua daerah-daerah Indonesia kita yang sangat-sangat hebat. Itu sebagai konten kreator yang udah pensiun, gue meminta bagi kalian semua anak-anak muda, generasi penerus bangsa Indonesia ini, untuk membuat konten-konten yang bisa fun. Fun itu sangat-sangat pasti, tapi juga bisa ada maknanya dan berpendidikan. Ya, bukan pendidikan, agak mendidik lah. Dan ini gue mau berterima kasih kepada ibu gue, kepada mama, karena tanpa mama yang mengajarkan value-value ini dari awal, gue gak mungkin bisa sampai segini. Dan gue juga mau berterima kasih kepada Kajo, karena tanpa Kajo di Skinny Indonesian 24 gak mungkin bisa karya-karya seperti Pensi. Tapi bukan berarti kita konten-konten ini semua harus selalu membaguskan Indonesia. Kita juga bisa melakukan konten yang peduli terhadap Indonesia, sekaligus mengkritik secara positif. Contohnya apa? DPR musikal. Ada yang udah nonton DPR musikal di sini? Kalau yang nonton, please komentar di chat. Komentar di chat kalau nonton DPR musikal. Kalau yang belum, silakan nonton. Intinya, mau dari DPR musikal, mau dari pensi, mau dari pentas suara Indonesia, cobalah, gue tantang. Men, gampang bikin video mempamerkan harta kekayaan lo. Itu video gampang. Yang susah adalah membuat video yang bisa membuat orang berpikir dan makin cinta sama Indonesia. Itu PR gua terhadap kalian. Bangsa, generasi depan bangsa Indonesia. Itu PR kalian. Stop bikin video-video sampah yang gampang. Oke? Bikin video yang membuat orang-orang berpikir. Sekian, terima kasih. Semoga ini bisa membantu semua orang di luar sana. Dan kalau kalian anak muda yang merasa minoritas, gak apa-apa men. Gue dulu juga minoritas. It's okay, it's fine. You can do it. Wis. Keren banget. Mantap. Yang mantap bisa pas gitu 5 menit ya. Tapi banyak banget. 5 menit ya? Iya. Waduh, terima kasih banyak, terima kasih Ini banyak. ini Andovi pernah juga di India nih kayaknya nih. Betul, saya tinggal 3 tahun di India. Ya kita Tiga tahun di India. alma mater nih alumni. Oh, siap, halo. Iya betul. Tadi penting ya, bagaimana kita katanya gampang membuat konten hanya menyebarkan kekayaan dan lain sebagainya. Tapi buatlah konten yang membuat berpikir. Ini ada 856 di sini ya. Dan juga yang di YouTube, semoga menginspirasi karena apa yang dilakukan oleh Andovi udah ada DPR musikal dan juga ada pensi tadi. Kayaknya udah nonton semua nih komen-komennya ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Silakan Tante, gimana Tante?
Kita sekarang harus panggil teacher, Tante. Ini semua masalahnya kita sampai ngeributin ini dari Ini karena semua guru tadi. perwakilan. Karena guru tadi siapa sih? Panggil nih Iya tuh, gurunya. gulunya mana gulunya? Ya, gurunya sampai semua perwakilan agama, majelis luhur kepercayaan, latar belakang semuanya datang sore hari ini. Nah, kita harus panggil nih gurunya nih. Mana teacher ya? Ya, Kang Dian, saya dari tadi di sini. Selamat malam. Wow, ada ternyata ya. Yang buat masalah nih emang nih siapa nih? Silakan teacher. Teacher nih dipikirkan oleh Iya, saya dari banyak tadi orang sudah tuh di dari sini. awal. Aduh, orang, iya, aduh, gimana ya? Orang kalau misalnya macam-macam jadi ribet, lihat aja tuh anak-anak. Anak-anak saya kan malah jadi berantem nggak karuan. Yang enak itu kalau misalnya orang seagama aja, jadi nggak macem-macem. Lagian saya juga dibesarkan di lingkungan yang seperti itu, Kang Dian. Jadi ya gimana? Kan enak kalau misalnya saling tahu, nggak harus belajar yang baru-baru. Tapi setelah mendengar ini semua gimana teacher? Pemahamannya akhirnya. Saya dapat pencerahan dan ilmu yang banyak sekali, dan sepertinya saya juga sadar ini kayak ikut proses yang sangat kilat ya. Jadi saya harus belajar untuk beneran sadar kalau beragaman itu indah, dan Indonesia itu emang indah sekali, dan tanpa keberagaman ini kita bukan Indonesia. Yes. Nah, bener banget nih, teacher. Udah mendengarkan itu semua, tapi ini ada satu lagi nih. Telah berhadir bersama kita, ya, Mbak Inaya. Mbak Inaya juga boleh datang ke sini sekalian nih, biar saya, teacher, dan semua murid juga mendengarkan. Mbak Inaya, gimana kabarnya? Saya kangen banget sama Gus Dur ya. Kalau ngelihat Mbak Inaya, saya langsung kangen gitu. Gimana kehidupan kita banyak terwarnai oleh beliau, kepluralan dan juga keberagaman. Silakan Mbak Inaya, ini sebenarnya di kita tuh gimana sih dalam 5 menit setelah melihat begitu banyak hal tadi, Mbak Inaya mungkin bisa memberikan sharingnya. Silakan Mbak Inaya. Iya, makasih Kang Dian, makasih semuanya. Oke, teachernya tadi udah bilang kalau dia tobat. Enggak ya, apa tadi bilangnya? Bilangnya, oh sudah mendapatkan pencerahan. Betul, tadi ada satu poin yang menarik banget dari teachernya. Ketika tadi di awal, teachernya bilang, udah sama yang seagama aja, biar rezekinya nggak kemana-mana. Nah itu permasalahannya. Gimana kalau ternyata rezekinya yang temen yang agamanya beda itu karena dari temennya yang satunya lagi yang agamanya beda. Gimana kalau saya yang muslim ternyata rezekinya munculnya dari Dovi yang bukan muslim? Gimana dong? Nah ini susahnya. Makanya daripada kita ngeributin perbedaan itu nyata adanya. Diterima nggak diterima, suka nggak suka, dia ada. Hanya karena kita nggak terima, bukan berarti dia jadi hilang. Bukan berarti semuanya terus jadi sama kayak kita. Jadi daripada direbutin, kita punya pilihan-pilihan yang lain. Pilihan yang lain adalah satu, kita bisa bikin perbedaan itu jadi sesuatu yang bawa masalah. Atau kayak tadi katanya si teacher, udahlah bikin jadi ribet dan segala macam. Atau kita bisa bikin perbedaan jadi sesuatu yang bisa kita rayain dan jadi kekuatan. Saya selalu bilang, kalau nih mau kasih contoh yang gampang, kalau teman-teman udah lihat ya film-film Marvel, coba kita lihat, itu Marvel Universe ya bisa ngalahin Thanos itu. Kira-kira yang mana yang bisa ngalahin kalau anggotanya semua beda-beda atau kalau semua anggotanya Iron Man? Tentu yang beda-beda. Kalau semua anggotanya Iron Man nanti mereka sibuk berantem sendiri. Jadi bayangin aja kalau misalnya semuanya sama. Kita nggak akan pernah bisa sampai kayak gini. Dan semua udah ngomongin betapa untungnya, betapa baiknya perbedaan, betapa bahwa kita ini udah punya perbedaan sebagai kekuatan. Nah, jadi saya udah nggak perlu ngomong banyak. Saya cuma mau ngingetin kalau dari kita belum lahir, perbedaan itu sudah ada dan sudah selalu jadi kekuatan. Indonesia ada karena perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan,
nggak akan ada Indonesia. Jadi dijaga. Demokrasi yang kita punya, negara yang kita punya hari ini, dia dibangun oleh pendahulu kita, oleh para founding father, para founding mothers yang beda-beda. Dan mereka bilang, kita bangun negara yuk yang bisa mengakomodir semuanya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tetap punya rumah yang baik, rumah yang nyaman, rumah yang enak untuk ditinggalin semua, kita harus jaga rumahnya. Kita nggak bisa menganggap bahwa oh ya udah demokrasi udah muncul, udah ada dari dulu sebelum saya lahir. Kalau nggak dijaga, dia bisa hilang. Tadi Pak Hikam udah bilang contoh paling besarnya tuh, paling gampangnya ada tuh di Afghanistan kemarin Taliban, atau sebelumnya ada tuh di Myanmar ketika teman-teman gak bisa lagi ngomong dengan tenang ketika semua protes dipermasalahkan oleh pemerintah. Jangan sampai kita jadi kayak gitu. Kita jaga demokrasi kita. Caranya gimana? Caranya kerjasama. Kerjasamanya gimana? Kerjasamanya berarti mau nerima perbedaan, karena perbedaan adalah kekuatan. Artinya semakin berbeda-beda kita, semakin banyak kekuatannya. Jadi daripada kita permasalahin, mendingan kita rayain aja. Gimana? Mendingan kita jadiin jadi sesuatu yang menguntungkan buat kita. Yang bikin rumah kita jadi makin baik, bikin rumah kita makin enak, bikin rumah kita makin senang. Gimana? Kalian lebih milih yang itu atau mau tetap sambil kesel-keselan, marah-marahan, cuman gara-gara beda-bedaan? Nggak jelas gitu. Kalau saya sih mendingan saya senang-senang. Kalau kalian mau senang-senang sama saya, yuk bareng kita rayain perbedaan. Setuju nggak? Setuju banget. Oh, iya, setuju Yes. banget. Aduh, Mbak Inaya, terima kasih banyak. Tadi pertanyaan-pertanyaannya menggelitik sekali. Ini banyak yang komen ya di kolom komen. Jadi ya itu tadi. Kalau misalnya rezekinya ternyata kita ada justru di orang yang tidak seragam sama kita, yang tadi jadi alasan teacher nih, sekarang kita harus panggil nih teachernya sama anak-anaknya nih semua nih. Teacher sama anak-anak semuanya udah datang ke sini, udah ngomong begitu banyak. Tapi kadang-kadang semua ini juga perlu kita dengar dari yang ngomong pertamanya nih. Ada murid-murid dan teacher. Silakan teacher, gimana? Ya, saya lagi, ini kebiasaan teacher ya, harus absensi dulu. Ini anak-anaknya sudah lengkap belum? Sepertinya belum. Oke, sekarang sudah lengkap. Baik, dalam kesempatan ini sebenarnya teacher sadar bahwa pemikiran teacher sebelum ini sempat, dan di sini saya ingin meminta maaf atas apa yang disampaikan ke anak-anak waktu kelas kemarin. Malam ini dapat banyak sekali pencerahan, dan juga keberagaman di Indonesia itu banyak. Indonesia itu dibangun oleh keberagaman, dan kita harus saling apresiasi satu sama lain. Dan teacher setuju banget sama Mbak Inaya bahwa kita harus rayakan perbedaan, dan jangan lupa untuk selalu mengapresiasi satu sama lain. Baik, terima kasih Kang Dian, anak-anak. Yes, terima kasih. Kita harus terima